pagi mahasiswa mata kuliah evaluasi penghuni. Semoga saya menjumpai kalian semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Terima kasih ya sudah mempelajari bahan ajar kita sampai bab ketiga. Dari yang saya lihat dari tugas-tugas yang kalian masukkan, saya lihat bab pertama itu kalian sudah memahami dengan baik. Saya rasa saya tidak perlu lagi untuk memberikan penjelasan tambahan. Maka hari ini saya akan memberikan penjelasan tambahan berkaitan dengan bab yang kedua dari bahan ajar kita, khususnya bagian proses evaluasi penghuni. Bab yang kedua meliputi dua materi sebenarnya, yaitu proses dan metode evaluasi penghuni. Namun dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian yang pertama dulu, yaitu mengenai proses dari evaluasi penghuni. Pada dasarnya evaluasi penghuni itu sama dengan proses evaluasi atau proses penelitian yang lain, yang meliputi pengumpulan data awal, pengumpulan data yang sebenarnya data yang lengkap, analisis data sampai dengan penyajian informasi. Diagram atau skema yang dibuat oleh Lawrence ini memperlihatkan tahapan-tahapan dari proses evaluasi penghuni. Namun diagram ini kelihatan linear ya, dia sepertinya setiap tahap selesai lalu lanjut tahap berikut. Namun sesungguhnya di dalam pelaksanaannya, setiap tahap mungkin akan terjadi feedback. Kalian bisa saja setelah selesai mengumpulkan data dan menganalisis, pada saat analisis kalian menemukan bahwa ada data yang masih kurang atau ada data yang tidak lengkap. Maka kalian mungkin harus kembali lagi melakukan pengumpulan data lagi di beberapa bagian untuk melengkapi. Sehingga prosesnya belum tentu persis seperti skema ini, tapi bisa jadi dia ada feedback bolak-balik dari antara satu bagian ke bagian yang lain, satu tahap ke tahap yang lain, atau ketika kalian sudah mulai menulis laporan, ternyata menemukan ada yang masih harus dianalisis, bisa saja kalian melakukan analisis tambahan. Nah, pengumpulan data awal sebagai proses yang paling awal dari evaluasi penghuni adalah satu proses yang merupakan tahap yang kritis menurut Lawrence, karena di sini ada awal pertemuan antara evaluator atau peneliti dari evaluasi penghuni ini atau pelaksana evaluasi dengan organisasi dan setting yang akan evaluasi. Kalau objeknya bangunan, maka di sini pertama kali kalian bertemu dengan pengelola bangunan atau pengguna bangunan dan bangunannya sendiri. Sehingga tahap ini kritis atau penting sekali. Karena di tahap ini juga evaluator kalian akan mengidentifikasi sumber-sumber yang ada. Ketika pertama kali ketemu, kalian melihat, oh penghuninya ada sekian banyak, gitu. Oh ternyata ada pengelola gedungnya. Oh ternyata ada organisasi yang mengelola gedung, jadi bukan cuma individu, gitu. Dari situ kalian bisa menyusun kerangka waktu atau timeline untuk pelaksanaan evaluasi. Kalian bisa menentukan minggu pertama saya harus berjumpa dulu dengan misalnya pemilik gedung untuk wawancara. Lalu mungkin minggu kedua kalian melakukan observasi awal di gedungnya dan seterusnya. Dan di saat ini juga di pengumpulan data awal ini kalian juga bisa mempelajari konteks dan sejarah dari setting. Kalian bisa mempelajari misalnya apakah gedung itu adalah gedung yang dibangun sama sekali baru dan baru digunakan untuk fungsi yang sedang kalian lihat, atau mungkin itu adalah gedung lama yang pernah direnovasi dan dirubah fungsi. Itu akan sangat menentukan juga jalannya evaluasi. Di situ, di tahap ini, tahap pengumpulan data awal, kalian harus mempelajari bagaimana konteks dan sejarah dari objek yang kalian evaluasi. Menurut Case dan Weiner, yang paling penting di tahap awal ini, kalian harus mendapatkan dukungan dari berbagai tingkatan dalam struktur. Artinya, semua yang terlibat di dalam penggunaan gedung itu, sebaiknya kalian harus memperoleh dukungan mereka untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi selanjutnya. Dan di situ kalian perlu menggunakan strategi yang baik untuk bisa mendapat kerjasama. Jangan sebagai peneliti atau evaluator kalian datang ke situ seolah-olah sebagai hakim atau jaksa atau polisi yang memeriksa gedung dan mencari kesalahan-kesalahan yang ada. Tapi datanglah sebagai orang yang berada di pihak yang sama dengan para pengguna gedung. Kalian ingin mencari sesuatu di gedung itu yang bisa dikembangkan, bisa diperbaiki, sehingga para penggunanya nanti juga mendapatkan manfaat dari evaluasi yang akan kalian lakukan. Ini yang disebut dengan strategi yang baik.
Ingat, jangan datang sebagai hakim yang akan memutuskan ini gedung baik atau tidak, bukan. Datanglah sebagai orang yang ingin memberikan masukan untuk pengembangan fungsi, perbaikan fungsi dari gedung. Itu salah satu. Mungkin ada strategi-strategi yang lain akan kalian temukan nanti di lapangan dan harus kalian rumuskan nanti di lapangan ketika akan melakukan evaluasi. Nah, di tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah tahap perencanaan. Yang pertama kalian harus paham dulu dengan jelas penggunaan informasi evaluasi nanti ini untuk apa. Apa ini akan menjadi masukan untuk pembangunan proyek baru? Apa ini akan menjadi semacam kontribusi untuk pengetahuan secara umum tentang perilaku lingkungan misalnya? Apakah ini sebenarnya untuk mengetahui metode yang sudah pernah dipakai itu sesuai atau tidak, baik atau tidak. Nah, dari sasaran yang sudah kalian ketahui ini, maka jalannya evaluasi termasuk bagaimana kalian menentukan metode, itu juga akan bisa diketahui kalau kalian sudah sungguh-sungguh paham terhadap sasaran dari riset atau sasaran dari hasil evaluasi nanti. Nah, setelah itu, setelah sasarannya jelas, kalian bisa kembangkan strategi. Ada 7 strategi dasar menurut McGrath, bisa dipilih salah satu atau beberapa. Ingat ya, di sini ada eksperimen laboratorium, ada simulasi komputer. Mungkin simulasi komputer mungkin bisa kalian pakai, atau eksperimen lab mungkin bisa kalian pakai, tetapi bukan pada pengumpulan data, tetapi pada analisis. Ya, data tetap harus diambil di lapangan. Khusus untuk evaluasi penghuni, maka studi lapangan yang harus kalian lakukan. Studi lapangan, bukan strategi dasar yang lainnya. Kalaupun melakukan simulasi komputer atau eksperimen lab, itu mungkin nanti setelah analisis, bukan pada pengumpulan data. Lalu yang berikut sampling. Apakah perlu digunakan sampel? Kalau memang banyak sekali yang harus kalian lihat, banyak sekali yang harus kalian wawancara, misalnya respondennya, maka mungkin kalian harus menentukan sampel, karena kalian tidak bisa mewawancarai semua orang. Kalau gedung, misalnya gedung kantor pusat Undana yang penggunanya ratusan, maka mungkin kalian harus mengambil sampel saja dari bagian keuangan berapa orang, dari bagian akademik beberapa orang, lalu pimpinan universitas beberapa orang. Sampel itu harus mewakili populasi ya. Jadi jangan misalnya kalian mau mengevaluasi gedung kantor pusat, lalu yang kalian wawancara itu hanya para cleaning service. Itu tidak bisa ya, karena tidak mewakili populasi. Karena itu bukan gedung kantor cleaning service. Di situ ada banyak urusan, banyak bagian, dan semua harus terwakili. Tahap berikutnya adalah memilih metode risetnya dan mengembangkan desain dari riset. Ada 14 metode di sini yang biasa digunakan dalam evaluasi penghuni. Kalian bisa memilih di antaranya yang paling tepat. Tidak pernah orang menggunakan satu metode saja. Tidak pernah ada evaluator hanya menggunakan satu metode saja, minimal 2. Contoh yang saya kasih, misalnya dia melengkapi wawancara terstruktur dengan menggunakan metode peta kognitif. Jadi ditanya, tapi diminta juga menggambar peta. Atau kalian wawancara, dilengkapi juga dengan observasi. Setelah metode ditentukan, penting sekali untuk melakukan pengujian terlebih dahulu. Banyak peneliti melewatkan ini karena dianggap menghabiskan waktu dan tenaga dan biaya. Tetapi ini tahap yang sebenarnya sangat penting dan harus dilakukan. Jadi setelah metode ditentukan, misalnya wawancara terstruktur, susun daftar pertanyaan, lakukan dulu uji coba di beberapa responden. Kita melihat di situ, kadang-kadang ketika mereka menjawab, baru kita tahu bahwa pertanyaan kita itu kurang. Ada yang terlewatkan. Nah, di situ kita bisa melengkapi sebelum kita masuk ke dalam penelitian yang lengkap. Supaya ketika kita turun melakukan penelitian secara keseluruhan, sudah lengkap, sehingga analisis nanti dapat langsung dilakukan. Tidak ada lagi terlalu banyak feedback. Mundur lagi ke pengumpulan data padahal sudah mau analisis. Jadi pengujian awal ini sangat penting. Yang juga tidak kalah penting adalah membuat rincian anggaran untuk evaluasi sesungguhnya. Ya. Tentu tidak di tugas mata kuliah.
Tetapi dalam evaluasi sesungguhnya, anggaran harus dirinci dengan baik supaya bisa mengcover keseluruhan kegiatan. Jangan sampai kita baru mewawancarai setengah bagian dari responden, anggaran sudah habis. Sehingga akhirnya kita melakukan analisis terhadap responden atau data yang tidak lengkap sebenarnya. Maka hasil dari evaluasi juga pasti tidak akan akurat. Maka rincian anggaran yang baik ini sangat penting, termasuk kita merancang juga. Misalnya dengan anggaran terbatas, kita harus melakukan strategi tertentu. Itu harus dipahami dengan benar sebelum melakukan penelitian di lapangan. Tahap yang berikut adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah tahapan yang sangat sensitif. Dan peneliti atau evaluator harus benar-benar berhati-hati dengan masalah etika dalam tahapan ini. Karena pengambilan data nanti berkaitan dengan individu sumber data yang kita wawancarai, misalnya kan manusia ya. Mungkin mereka ada hal-hal yang sangat pribadi yang mereka tidak mau buka kepada orang lain. Kita bagaimana caranya bisa mengetahui itu kalau memang itu dibutuhkan. Misalnya ada orang yang usia saja dia tidak mau terbuka. Bagaimana? Padahal kita penting untuk mengetahui berapa usianya. Mungkin kita bisa menggunakan strategi yang lain yang tidak mengganggu privasi mereka. Mungkin kalian bisa, misalnya jangan menanyakan berapa umurnya bapak atau berapa umurnya nona atau ibu, tapi tanyakan misalnya tanggal lahirnya. Sehingga mereka tidak merasa kalau mereka itu sedang dicari tahu umurnya. Gitu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan strategi yang baik supaya etika kita tetap terjaga. Karena memang bisa saja evaluasi yang kita lakukan bisa pengaruhi mereka. Kalau kita mengatakan gedung itu performanya buruk, seorang pengelola gedung bisa saja dipecat. Sehingga mungkin mereka tidak mau terbuka. Dan ini kita harus, sebagai evaluator harus menggunakan strategi-strategi tertentu. Tahap yang berikut adalah analisis. Analisis harus diingat harus benar-benar sesuai dengan tujuan dan kriteria evaluasi. Apa yang mau kita cari, cara analisisnya harus ditentukan yang cocok. Asumsi-asumsi yang ada atau implikasi dari hasil metode dan prosedur kita harus sudah kita pahami, kita mengerti dengan baik dulu waktu kita melakukan analisis. Tahap yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan ini dilakukan untuk menyajikan informasi tentang hasil evaluasi. Percuma kita melakukan evaluasi kalau kita tidak melaporkannya. Terlepas dari validitas dan akurasi dari hasil evaluasi, tahap ini bisa sangat menentukan apakah hasil evaluasi kita itu akan digunakan atau tidak. Penyajian informasi makanya menjadi sangat penting. Kita boleh menggunakan tulisan kebanyakan, tapi jangan lupa melengkapi dengan gambar, bahkan bila perlu dengan audiovisual, slide dan video. Misalnya kita menyatakan ada bagian gedung yang pencahayaannya kurang, hanya bicara dengan tulisan, itu tidak akan berkesan. Orang tidak akan menerima pemahaman yang baik hanya dengan tulisan. Mungkin kita harus menyajikan gambar, foto, atau bahkan video sehingga benar-benar terlihat dengan baik bahwa memang di situ pencahayaan kurang sehingga bisa dicarikan solusinya. Maka hasil evaluasi kita itu digunakan. Kalau hasil evaluasi hanya dibaca, itu namanya ya sia-sia kita melakukan evaluasi. Riset kita tidak berguna akhirnya karena cara pelaporan yang kurang baik. Padahal mungkin hasil evaluasinya sebenarnya baik. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan proses evaluasi penghuni. Terima kasih banyak atas perhatian yang telah kalian berikan. Sampai berjumpa di perkuliahan yang berikut dan salam sehat untuk kalian semua.